Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang pendekatan dan model pembelajaran. Saya Jihan Sunita sebagai penyaji pertama dan teman saya Reni Anggaraini sebagai penyaji kedua. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang masih sangat umum. Menurut Roy Callan, pendekatan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan yang berpusat kepada guru dan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru itu maksudnya adalah strategi-strategi apa yang akan disampaikan oleh guru pada saat proses pelajaran terlangsung. Sedangkan pendekatan yang berpusat kepada siswa itu maksudnya adalah menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Sedangkan menurut Sanjaya, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses. Sedangkan Syaiful berpendapat bahwa pendekatan adalah suatu pandangan guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas. Pandangan lain yaitu Nurma berpendapat bahwa pendekatan yakni pendekatan lebih menekankan pada strategi dan perencanaan. Pendekatan dapat juga diartikan sebagai titik tolak dalam melaksanakan pembelajaran karena pendekatan yang dipilih dapat membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Menurut Yost dan Well, mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dapat dikelompokkan. Yang pertama yaitu model interaksi sosial. Dalam model ini, siswa dituntut untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Yang kedua, model pemrosesan informasi, di mana siswa dituntut untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, ada model personal, yaitu menuntut siswa untuk mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasikan dirinya dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ada model modifikasi atau yang kita sebut tingkah laku, yaitu siswa mampu mengembangkan kemampuannya melalui tugas-tugas belajar, pembentukan perilaku yang aktif, dari manipulasi lingkungan untuk kepentingan belajar. Sedangkan menurut Supriyono, model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola yang mengorganisasi pembelajaran dalam kelas dan menunjukkan cara penggunaan materi pembelajaran. Menurut Syaiful Sagal, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran menurut para ahli, yang pertama menurut Syaiful Sagala. Menurut Syaiful Sagala, prinsip perkembangan, perbedaan individu, minat, kebutuhan, dan motivasi adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Sedangkan menurut Ahmad Rohani berpendapat bahwa prinsip pembelajaran termasuk aktivitas, motivasi, individualitas, lingkungan, konsentrasi, kebebasan, peragaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu ada perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Menurut Berliner, dalam Dimayanti dan Mujiono, kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Kalau motivasi internal itu terdapat pada dirinya sendiri, dorongan pada dirinya sendiri. Sedangkan eksternal adalah dorongan yang terdapat pada lingkungan-lingkungan sekitarnya, misalnya orang tua, teman, guru, dan lain sebagainya. Selain itu, motivasi juga dapat dibedakan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contohnya, seseorang siswa dengan sungguh-sungguh mempelajari
mata pelajaran di sekolahnya karena ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi siswa itu mempelajari sesuatu karena di dalam dirinya ada dorongan. Sedangkan motif ekstrinsik adalah tenaga pendorong yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya tetapi menjadi penyertaannya. Contohnya nih, siswa belajar sungguh-sungguh bukan disebabkan ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya, melainkan dorongan oleh keinginan untuk mendapatkan sebuah penghargaan seperti ijazah ataupun naik kelas. Yang kedua itu adalah keaktifan. Menurut John Dewey adalah belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Siswa itu sendiri harus berinisiatif agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Sedangkan guru hanya sekedar pembimbing dan pengarah. Sedangkan menurut Thomas adalah mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh peserta didik untuk mempunyai keaktifan berkreasi terhadap lingkungannya. Yang ketiga itu ada keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar. Maka, guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati. Yang keempat itu ada pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan ini adalah manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Teori yang pertama menekankan pengulangan untuk melatih daya-daya jiwa, sedangkan teori yang kedua dan ketiga menekankan pengulangan untuk melatih membentuk respon yang benar dan membentuk kebiasaan. Hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat kalau seringnya terjadi pengulangan pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Yang kelima itu ada tantangan. Kuanzu sangat menekankan prinsip pembelajaran yang berupa tantangan, karena peserta didik tidak merasa bertantang bila hanya sekedar proses pembelajaran itu hanya terpatok kepada guru dan peserta didik itu hanya menelan apa yang diberikan oleh guru. Maka sebaiknya peserta didik harus aktif, timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Maka materi pembelajaran harus menantang sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Yang keenam itu adalah prinsip balikan dan penguatan. Ditekankan oleh teori bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balik yang menyenangkan dan pengaruh baik bagi hasil belajar selanjutnya. Apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan, tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik untuk selanjutnya. Karena nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Nah, sebaliknya, bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu dia merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, dia terdorong pula untuk belajar sungguh-sungguh agar nilainya itu dapat berubah menjadi yang baik. Yang ketujuh itu ada perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, artinya orang satu dengan orang lain itu memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga untuk dapat memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru, maka guru harus benar-benar memahami ciri-ciri peserta didik tersebut. Begitu pula, guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap akhir yaitu penilaian ataupun evaluasi, sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti walaupun dari latar belakang peserta didik yang berbeda-beda itu. Tentang psikologi terhadap pembelajaran. Terkait psikologi terhadap pembelajaran, ada berbagai aliran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Makna 3 aliran pokok dalam pembicaraan adalah behaviorisme, kognitif, humanisme. Yellon dan Weston dalam karyanya Seorang Guru Dunia Psikologi Ruang Kelas mengidentifikasi implikasi teori belajar sesuai dengan aliran psikologi tersebut terhadap pendidikan.
ketika mulai belajar dengan menggunakan cara pandang dan pandangan tentang belajar sesuai dengan aliran psikologi sebelumnya, maka akan ditepati makna pembelajaran yang berbeda. Dapat mengembangkan kemampuan atau fungsi-fungsi kognitifnya secara optimal, kemampuan hubungan sosial, dan menggunakan kecerdasan secara bijaksana. Konsep pembelajaran ini menjadi dasar bagi model pembelajaran informasi dan interaksi sosial. Pembelajaran humanisme adalah kegiatan guru yang memfasilitasi dan membimbing siswa mengajar melalui proyek-proyek yang terintegrasi di studio-studio sosial yang disediakan atas pertumbuhan kebutuhan dan kepribadian siswa. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan sebagainya. Yang kedua adalah macam-macam model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang di dalamnya adalah konsep dasar pembelajaran kontekstual. Yang kedua adalah model pembelajaran komparatif. Yang pertama adalah konsep dasar pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif atau creative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Yang kedua adalah model-model pembelajaran kooperatif. Yang pertama model student assignment definition atau state. Yang kedua adalah model Jigsaw. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berkompleks yang ada di karakteristik pembelajaran yang berbasis masalah. Yang keempat adalah model pembelajaran problem based instruction atau PBI. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan model pembelajaran ini, suatu sumber daya manusia dapat diubah menjadi lebih baik. Yang kelima adalah model pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide atau menciptakan perangkat teknologi yang terapan menggunakan seseorang melakukan proses pembelajaran secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik tersebut. Mesin mengajar pada mulanya diciptakan oleh Presley untuk melakukan tes terhadap kemampuan yang mencapai hasil belajar. Cara kerja mesin tersebut adalah bahan susun, testi membaca dengan menekan tombol alternatif, memberikan berdasarkan komputer, model pakem atau partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Dalam proses pembelajaran dilaksanakan terjadinya mengikuti yang mengikutinya. Mereka kegiatan itu dapat disebut dengan pembelajaran berbasis web. Yang sekarang ini kita lakukan adalah belajar dengan e-learning. Yang kedelapan adalah model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran atau memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.
Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definition atau state. Yang kedua adalah model Jing Sound. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Pelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berkompleks yang ada di karakteristik pembelajaran yang berbasis masalah. Yang keempat adalah model pembelajaran Problem Based Instruction atau PBI. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan model pembelajaran ini, suatu sumber daya manusia dapat diubah menjadi lebih baik. Yang kelima adalah model pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide atau menciptakan perangkat teknologi yang terapan menggunakan seseorang melakukan proses pembelajaran secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik tersebut. Mesin mengajar pada mulanya diciptakan oleh Presley untuk melakukan tes terhadap kemampuan yang mencapai hasil belajar. Cara kerja mesin tersebut adalah bahan susun, testi membaca dengan menekan tombol alternatif, memberikan berdasarkan komputer, model pakem atau partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Dalam proses pembelajaran dilaksanakan terjadinya mengikuti yang mengikutinya. Mereka kegiatan itu dapat disebut dengan pembelajaran berbasis web. Yang sekarang ini kita lakukan adalah belajar dengan e-learning. Yang kedelapan adalah model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran atau memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.